Renungan Minggu Palma tahun B. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Injil dari Markus bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 47. Dalam bacaan pertama, kitab Yesaya dibacakan madah hamba Yahweh. Hamba Yahweh dipuji karena ia adalah hamba yang rajin dan taat menjalankan perutusannya sebagai hamba. Kunci ketaatan hamba Yahweh adalah kesetiaan mendengarkan firman Allah. Pesan yang mau disampaikan bagi kita bahwa di zaman ini kita mungkin sangat sulit menghargai sebuah pelayanan. Ada banyak pelayanan yang tidak dihargai, tidak diterima, dan bahkan ditolak. Tapi Yesus sang hamba yang setia yang dilukiskan dalam bacaan pertama ini, dan yang menderita itu justru memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati banyak orang. Ia menjadi hamba yang menderita. Bacaan kedua menampakkan sebuah pertentangan antara kehinaan dan kemuliaan, perbudakan dan kemerdekaan. Putra Allah menerima penghinaan di salib sebagai bentuk ketaatan dan kerendahan hati. Ketaatan putra Allah menjadikan dia mendapat kemuliaan dari Allah Bapa. Di sini Paulus mengajak supaya kita memiliki perasaan hati seperti Kristus dengan hidup dalam kerendahan hati, cinta dan kerukunan antara satu sama lain. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Kematian Yesus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan. Injil pada Minggu Palma menceritakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sengsara menurut penginjil Markus menceritakan kenyataan seperti yang dilihat oleh para saksi secara objektif. Kisah sengsara diakhiri dengan pernyataan dan kesaksian kepada Paskah. Sungguh orang ini putra Allah. Dari yang memberikan penghinaan menjadi percaya dan berani memberikan kesaksian. Dua realitas kehidupan Yesus sejak ia dilahirkan sampai akhir hayatnya di dunia. Ada yang menerima dan ada yang memuji dia, dan ada yang menolak dan menghina dia, mulai dari para rasul yang sangat dekat dengan dia sampai pada utusan tertinggi Kaisar di wilayah Palestina di Yerusalem. Nasibnya diterima dan ditolak. Minggu Palma menampakkan seluruh misteri penyambutan Yesus di Yerusalem. Kisah perjamuan terakhir dengan para muridnya, kisah penangkapan, pengadilan, kesengsaraannya, kisah kematiannya, dan kisah kebangkitannya dalam bentuk janji Yesus. Minggu Palma menjadi kesimpulan dari semua perayaan yang akan dijalankan selama Pekan Suci. Perayaan Minggu Palma sangat penting untuk melihat secara garis besar siklus akhir hidup Yesus seputar kota Yerusalem bersama para muridnya dan bersama dengan semua orang yang menghendaki dia dihukum mati. Secara ringkas, kita bisa sederhanakan bahwa Yesus didahulukan para pengikutnya dengan pekikan Hosanna Putra Daud. Lalu Yesus diadili dan dihakimi dengan pekikan salibkan dia oleh para musuhnya. Yesus memerlukan teman berjaga. Apakah kita pun siap berjaga bersama dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib dan kematian?
berjaga dengan sungguh dan dengan sepenuh hati dan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan hidup iman. Yesus membutuhkan orang yang diajak bekerja sama. Apakah sebagai muridnya kita siap bekerja sama dan membantu dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi Yesus dan sesama? Atau lebih aman melarikan diri, cuci tangan, cari gampang dan masa bodoh? Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur, benar, dan berani tentang Dia, dan tidak mudah menyangkalnya. Bahwa dalam hidup ini kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita sebagai suami istri, sebagai orang tua, anak-anak, dalam tugas dan pelayanan kita. Bahkan sebagai orang beriman, kita mudah mengingkari janji-janji baptis kita karena kita tidak setia. Ketika Yesus wafat di salib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkannya. Apakah kita zaman ini berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, sehati, dan seperasaan dengan Sang Juru Selamat? Atau justru kita menjadi penonton dari jauh, cuma tahu kritik dan mempersalahkan orang lain, cuma berani omong di belakang, main sembunyi dan lari? Moga-moga kita semakin sanggup menemani Yesus mulai dari awal sampai akhir dengan iman dan kesetiaan kekal. Tuhan memberkati.